Tapi memang KPA-nya ada sih, tapi tidak terbentuk Berjalan. sampai ke kabupaten. Oke. Cumanya di Nabire, hebatnya Pak Gubernur tuh dia serius menangani. Mhm mhm. Artinya serius ambil alih sikap, ini Papua Tengah yang dalam keadaan darurat. Mmm, IP-nya semakin hari semakin tinggi. oke. Jadi dibentuk, makanya yang sampai saat ini yang belum bentuk adalah yang Mimika. Padahal Mimika ini dia nomor urutan kedua. Dan Terbanyak IVI di Provinsi Papua Tengah. Datanya sekitar 25.185 waktu lalu yang pas kami masuk ke KPI. Begitu kami ikuti ke semester pertama, kedua, ketiga sampai akhir bulan Desember, mhm, itu sekarang sudah 24.777. 24.000 kasus 24.000 se-Papua Tengah. sepak bola Tengah. Hai, Papua Tengah saat ini sedang berada di persimpangan jalan dalam menghadapi isu kesehatan masyarakat. Berdasarkan data terbaru, penyebaran HIV/AIDS masih menjadi alarm keras yang menuntut perhatian kita semua. Bukan besok, tapi hari ini. Stigma seringkali lebih mematikan daripada virusnya itu sendiri. Membuat mereka yang membutuhkan pertolongan justru memilih bersembunyi. Dan hari ini kita akan membedah bagaimana pola penyebaran ini terjadi di wilayah kita. Dan apa langkah nyata yang bisa kita lakukan. Saya Agis dan inilah bahasan utama kita pada hari ini. Papua Tengah melawan sunyi memutus rantai HIV/AIDS di Provinsi Papua Tengah bersama narasumber kompeten kita di hari ini adalah Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Papua Tengah, Kakak Feni Ano SIP. Siap. Apa kabar Kakak? Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir bersama kami. Kita akan berbincang sedikit terkait penyebaran HIV/AIDS di Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya ada kesibukan apa sebelum mampir ke sini, Kakak? Ya, Seperti biasa yang jemput anak sekolah. sebelumnya ya sibuk dengan keluarga. Keluarga, Artinya baik. bahwa anak-anak. Mm-mm, Jadi anak-anak pulang sekolah ya kita harus sibuk. baik. Habis pulang ke jemput anak-anak, amankan dulu. Setelah itu baru saya balik ke sini. Di samping sebagai ketua KPA juga tetap ulet mengurus keluarga ya, terlebih anak-anak. Ya, Baik. Kakak, ini saya lihat tadi sebagai sarjana ilmu pemerintahan, bisa ceritakan sedikit kenapa bisa bergabung mengurus HIV/AIDS ini? Boleh Ya. sedikit. jadi memang saya latar belakang saya selesai dari Universitas Santeria Tamanala Nabire. Oke. Usul Nabire selesai tahun 2012. Angkatan berapa itu? Eh, tahun 2012 angkatan kita tidak salah 9. 9 ya. Ya, tidak salah. Oke. Jadi waktu itu saya ikut ilmu pemerintahan dan politik. Jadi waktu saya wisuda dengan SK Partai. Oke, Yaitu baik baik baik. SK Partai P3. Mhm, Kebetulan saya ditugaskan Dogiai Pemekaran dari Nabire. mhm 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 Sehingga saya ditugaskan ke Dogiai. mhm, Setelah saya kerja di Dogiai, begitu Pemekaran Provinsi Papua Tengah. mmm, Begitu Pemekaran Provinsi Papua Tengah, saya dikasih SK Partai lagi. Jadi oke. 2 periode di daerah, 2 periode lebih. Setelahnya Mhm, itu saya naik ke provinsi sebagai Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan. oke. Jadi memang saya kerjanya di partai politik Ini sih. partai politik ya? Jadi kemarin kita pilgub ya kami P3 pengusung Pak Gubernur, calon Heeh, gubernur dan wakil gubernur Pak Meki dengan Dinas Lele. oke Jadi baik, kami pengusung. pengusung. Jadi jabatan sekarang sebagai ketua KPA Jadi setelahnya itu Pak Gubernur ditugaskan untuk saya kerja ke mhm, KPA, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS ini. mhm, Jadi luar biasa karena memang selama ini karakternya kita 2 kali diganti. Setelah Ibu Rifka, oke. diganti lagi Pak Damanik, Damanik. mhm, Tapi memang KPA-nya ada sih, tapi tidak terbentuk berjalan? sampai ke kabupaten. Oke, Cumanya di Nabire. Di mhm, Nabire pun Ibu Paola relawan yang di jalan. oke, Jadi makanya hebatnya Pak Gubernur tuh dia serius menangani. mhm mhm, Artinya serius ambil alih sikap, ini Papua Tengah yang dalam keadaan darurat. mmm, IP-nya semakin hari semakin tinggi. oke, Baru itu usia produktif mhm, yang terbanyak. Makanya Pak merekomendasikan untuk saya untuk menangani penyakit HIV ini. virus HIV/AIDS ini. Baik, Kakak bilang semakin tinggi angka di Provinsi Papua Tengah, boleh tahu berapa data yang sudah dihimpun oleh KPA? Ya, jadi waktu kami ditugaskan tahun 2012
25 Mhm. itu bulan April tuh kami terima SK Oke. dari Pak Gubernur. Jadi sebelumnya itu ditangani oleh KPA-KPA lama. Mhm. Jadi setelahnya itu kami ditugaskan, kami kembali melihat semua KPA-KPA yang ada di 8 kabupaten apakah terbentuk atau tidak. Mhm. Cuma yang terbentuk di Nabire, tapi Nabire juga tidak ada yang bergerak, cuma Lawang yang bergerak, yaitu Ibu Paula Pakage. Mhm mhm mhm. Makanya kami sampaikan ke Pak Gub, "Pak Gub ini bagaimana semua kabupaten itu belum ada KPA? Apakah kita bentuk dari Komisi Penanggulangan HIV dari provinsi atau memang itu kewenangannya kepala daerah?" Mhm mhm Sudah Pak Gub rekomendasikan kepada semua kepala daerah, mhm. saya kira bentuk KPA. Oke. Makanya Pak Gub memberi rekomendasikan kepada seluruh bupati-bupati untuk bentuk. Semua sudah bentuk setelahnya itu. Mhm. Jadi dibentuk, makanya yang sampai saat ini yang belum bentuk adalah hanya Mimika. Padahal Mimika ini dia nomor urutan kedua. Ben Terbanyak HIV/AIDS di Provinsi Papua Tengah. Jadi Mimika ini ditangani oleh ada 2 yayasan. Yayasannya apa sampai saat ini datanya kami belum tahu. Kami sering telepon Pak Bupati, ada 2 yayasan tangani. Jadi KPA-nya tidak terbentuk. Kalau di mhm. kabupaten lain luar biasa, mereka sudah bentuk KPA-nya, setelahnya itu mereka sudah mulai jalan. Oke. Jadi yang memang sementara ini 8 kabupaten yang eksis jalan, kerja maksimal di lapangan, itu Kabupaten Paniai, Mhm. Kabupaten Deiyai, Oke. terus Kabupaten Puncak Jaya. Yang lain ini saya melihat masih belum Belum maksimal? belum maksimal. Mhm Jadi apakah mereka ini menunggu apa, apakah anggaran dan lain-lain kah mhm atau bagaimana, itu belum tahu. Memang kami sering telepon, mhm. "Ini bagaimana? Penyakit tidak akan menunggu." Iya. Jadi waktu lalu tuh datanya sekitar 25.185 waktu lalu yang pas kami masuk ke KPA itu. Begitu kami ikuti ke semester pertama, kedua, ketiga, sampai akhir bulan Desember, Mhm. itu sekarang sudah 24.777. 24.000 kasus 24.000 se-Papua Tengah? se-Papua Tengah. Jadi 24.777. Itu bagian sudah periksa. Yang belum Belum? kita masih belum tahu. Jadi yang terbanyak di dalam itu adalah ada ibu hamil juga ada. Oke. Tapi yang paling terbanyak adalah anak-anak muda. Usia Gen Z ya? usia genset. Jadi Us 15 sampai 30 ke bawah. Itu yang paling terbanyak. Jadi baik. sampai saat ini kita belum tahu. Bagian belum periksa itu berapa, yang sudah Mhm. berapa. Jadi Jadi kalau seandainya tadi Kakak bilang, 24.000 itu yang sudah melakukan pemeriksaan? itu bagian sudah pemeriksaan. Yang sudah pemeriksaan? Yang belum, belum. Jadi bisa dikira-kira lebih dari 24.000 kasus? Saya melihat lebih. Karena apa? Sejak kami 2025 kami masuk di KPA itu kan kami sudah mulai jalan sosialisasi dan ada Mmm, beberapa kabupaten kita sud sudah mulai pelantikan dan oke. memberikan sinkronisasi program kerjanya kami KPA provinsi dan daerah. Heeh, Jadi sudah mulai jalan sosialisasi ke gereja, terus ke kalangan masyarakat semua sudah mulai jalan. baik. Lewat media juga jalan, lewat ke masyarakat di bawah dan di tempat-tempat umum juga kita sudah mulai jalan. Makanya banyak orang yang sudah mulai partisipasi. Artinya sudah gerak. Karena apa? Selama ini banyak stigma-stigma itu Iya, banyak. baik. Makanya begitu dalam berapa bulan dia naik cepat. Dan apa yang dikasih kita sudah mulai jalan sosialisasi di Mhm. mana-mana. Berarti ini termasuk salah satu kesadaran diri masyarakat untuk Kesadaran sudah mulai membaik ya, sudah mulai membaik. untuk pemeriksaan HIV/AIDS? Sudah pemeriksaan HIV ini. Baik, Kakak. Terkait penularan yang terjadi juga, ini masih dikarenakan perilaku, transmisi seksual atau penggunaan jarum yang paling banyak mana, Kakak? Itu Coba seksual. oke. Paling banyak itu seksual karena Mhm. kami melihat bahwa di Papua Tengah ini banyak pengaruh. Oke, salah satunya apa nih, Kakak? Iya, jadi banyak pengaruh dan kami tahu orang biasa bilang belok kiri kanan Kak di sana itu. Oke. Dulu itu mereka aktif.
aktifkan Mmm, segala aktivitasnya. baik. Dalam hal itu, kalau mau datang kan dari wanita seks dari luar datang, Mhm, itu mereka yang bersih masuk. Sekarang mhm. tidak. Oke, jadi gimana tuh? Jadi makanya anak-anak muda itu ingin mau coba semua. Oke, Makanya jajan di luar tuh banyak. mhm, Sekarang sudah mulai di tempat-tempat hiburan juga semakin banyak. Di mhm, omse-omse dikuasai oleh wanita-wanita seks. Bahkan kita sudah temukan laki-laki laki-laki dan laki-laki sejenis saja sudah bisa seks. Apalagi yang beda jenis. Jadi sekarang ada beberapa homestay-homestay kita sudah lihat. mhm, Jadi eh, KPH kabupaten, kami provinsi dan pihak keamanan mhm, itu kami harus sepakat bagaimana untuk ini kita harus tarik tutup mhm, karena kita melihat semua di Kabupaten Nagari maupun Timika mhm. kebanyakan tanpa surat izin. Karena itu mereka berpikir bahwa ini usaha saya. Karena pemasukan yang cepatnya kan usaha di situ. Prostitusi? Iya, ya makanya kami melihat ini, aduh sayang sekali RT RW ini tidak pernah ada difungsikan. Perang mereka aja tidak mengerti. Tapi pernah berkoordinasi sama mereka untuk memberantas penyakit sosial itu? Kita masih belum. Oke. Karena ini wilayahnya kabupaten. Mhm, Kita ada rencanakan untuk bulan depan itu mhm, KPA kabupaten kita undang semua untuk menyampaikan mhm, rekrut semua RT RW kepala lurahnya memberikan pemahaman. mhm. Jangan asal dikeluarkan surat izinnya. Karena kita melihat di Nabire itu berdekatan banyak. Tempat-tempat hiburan semakin banyak, bir bar juga banyak. Wanita seks juga banyak di kos-kosan itu. Kosnya kecil tapi manusia bisa muat 10 orang, 11 orang. Mhm, Tapi itu wanita-wanita seks. mmm. Banyak, Kak, Banyak. Oke. Apalagi sekarang micat sudah diaktif. Mungkin ada di antara kalian yang pernah langganan WeChat? Siapa di antara kalian? Yo, siapa nih yang nonton-nonton ya? Hati-hati loh penyebarannya salah satu dari aplikasi-aplikasi itu ya. Aplikasi-aplikasi. Jadi, Heeh. aduh ini paling rental sekali karena aplikasi yang kita Mhm, semua melihat itu hanya sekitaran di kota di sini saja sudah mulai beberapa tempat. Kita sudah mulai coba-coba mereka, oh di sini kami ada 5 orang, di situ kami 6 orang. oke. Jadi ini pemerintah itu harus serius menangani barang ini. Jadi Mhm, RT RW kepala lurahnya itu mhm. bagaimana supaya dia harus jaga lingkungan itu. Itu terutamanya di situ. Jangan bebaskan saja kasih surat izin. Oh, sudah kau buka usaha ini jadi saya kasih kau surat izin ini. Mmm, Ini. Kalau memang dikeluarkan kalau surat izinnya ada. oke. Kalau tidak ya kita tutup. Karena itu sumber penyakit HIV dan AIDS-nya ada di situ salah satunya. Salah satunya ya? Salah satunya di situ. Baik. Ya. Terus ini ada, walaupun sudah ada obatnya, Mhm. HIV begitu Kakak, bagaimana cara mengurangi perilaku berisiko di masyarakat untuk HIV/AIDS ini? Tadi Kakak bilang orang jajan banyak, Ya. pelaku-pelaku seks juga yang, bertebaran di luar banyak. Ya. Caranya menguranginya bagaimana nih, Kak? Ya. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat Mhm, seluruh provinsi Papua Tengah itu ini banyak sekali ini tidak setia dengan suami, mhm. istri juga tidak setia sama suami, suami juga tidak setia sama istri. Oke, Makanya, oh kok tidak mau ya, saya jajan. oke. Sebaliknya juga istri. Mhm, Itu salah satu faktornya di situ. mmm. Yang kedua adalah anak-anak sekarang tuh ingin mau coba itu banyak. Yang tadi Kakak bilang Gen Z itu banyak Gen Z itu heeh, ingin heeh. mau coba. Jadi di sekolah itu, di sekolah-sekolah kita mulai jalan sosialisasi ke sekolah-sekolah itu karena mereka tuh bakal ajar. Oh, teman begini, kawan begitu. Itu Mmm, kan mhm, mhm, banyak. mhm, mhm. Nah, jadi makanya mereka jalan sembaran. Bahkan di situ Mhm, itu perlu ada pengawasan memang ketat dari keluarga baik, bagi mereka yang belum kawin. mhm, Jadi suami harus perhatikan istri dan anak-anak ke bawah. mhm, Dan kadang kita melihat banyak banyak istri maupun suami itu mhm. kadang tuh banyak yang biasa membela dengan anaknya.
Oh ya. Padahal menasehati baik, Mhm. padahal menasehatinya baik. Baik. Jadi kami harapkan bagaimana pertamanya itu pembinaan dari keluarga itu Mhm. kembali aktifkan supaya anak itu perlu ada kesadaran, Baik. terutama adalah iman. Mmm. Iman dan ketakwaan itu, yang kedua adalah ya ajar tentang ajaran yang benar itu. Baik. Dan salah satunya juga adalah budaya, supaya mereka itu tetap hidupnya sehat. Baik. Kakak dari 24.000 tadi Kakak bilang, itu kebanyakan laki-laki, perempuan, atau anak-anak? Jadi yang paling banyak itu Mendominasi? anak-anak usia masih remaja, Mereka bukan korban? korban karena Dari keramaian, baku ajar-ajar, baku ajak teman satu dengan ke teman ingin mau coba. Jadi paling kasus terbanyak dialami oleh remaja saat ini? Anak-anak remaja yang paling banyak, Waduh, duh 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 duh. karena anak-anak remaja. Mmm. Jadi makanya perlu ada pembinaan iman itu saja. Baik. Makanya lalu kami KPA pernah buat surat MOU dengan ada pimpinan-pimpinan agama, itu Mhm. tujuannya bahwa kamu jangan hanya khotbah saja, tapi perlu ada pembinaan iman. Mhm Jadi mhm. harus menyampaikan kesan lewat firman Tuhan, Mhm. baik di mimbar-mimbar, baik di Baik. masjid, baik di gereja Mhm. dan wihara dan di tempat-tempat di mana harus sampaikan. Mungkin Baik. ceramah-ceramah apa saja lewat kerohanian itu harus bicara tentang hal ini. Mmm. Karena apa? Ini tidak bisa kami KPA kerja sendiri. Baik. Jadi semua tokoh harus bergerak bagaimana untuk mengatasi HIV yang sedang berkembang. Jadi Mmm. kita semua ajak. Jadi tokoh agama, terus tokoh pemerintah, terus dari RT RW, terus tokoh pemuda, yang LSM, Mhm. terus di pemerintah, bahkan kami KPA ajak semua masyarakat seluruhnya. Pergi periksa, melihat posisi Anda itu di mana. Kalau kau sudah kena, pergi berobat. Mhm. Yang belum tuh bagaimana untuk menjaga. Baik. Supaya status kita itu harus tahu. Makanya beberapa kali kita jalan sosialisasi itu kan ajakan itu. Mmm. Makanya kenapa tahun lalu angkanya kecil tapi sekarang sudah Iya. mulai naik, Mhm. itu hanya karena itu. Karena kita sudah memberikan pemahaman, sosialisasi sudah mulai jalan. Mhm. Jangan berpikir kalau kau sudah kena tidak ada obat, tidak ada ARV kok, bisa ikut. Hari ini saya mau bawa orang yang ODIF, Heeh. yang masih hidup sampai 23 tahun. Iya. Dia punya anak ada, istrinya ada. Anak masih dia taruh, masih melahirkan istrinya, tapi anak-anaknya sehat-sehat. 100% negatif? Padahal Atau mereka ini sudah kena HIV sih, istri dengan suaminya. oke. Sebenarnya hari ini saya mau bawa karena mereka keluar daerah, makanya Mmm. saya tidak bawa di sini. Mmm. Supaya masyarakat Pepotengnya itu supaya mereka bisa melihat. Oke. Jadi intinya dia harus setia ikut Mhm. ARP. Oke. Dia setia sama istrinya, istrinya setia sama suaminya. Mhm. Jangan jajan di luar. Itu saja intinya. Baik. Tapi bukan berarti kalau sudah kena HIV terus yang Kakak Ah, tadi itu sampaikan bilang minum ARV sehat. Jadi bukan berarti i- teman-teman jalan sembarang begitu pikir oh ada obat jadi itu aman aja. iya, Tidak ya? makanya yang sudah Mmm. kena, yang sedang ikut sudah kena berarti bukan Iya. akhir dari kehidupan. Tapi obat Mhm. ARV-nya ada. Yang penting dia setia. Mhm. Oke. Setia untuk kepada suami dan istri dan setia untuk mengikuti obat ARV itu. Baik. Dan ada beberapa kegiatan dia harus lakukan. Jadi dia sedang minum obat, ya pokoknya kasih keluar keringat lah, olahraga lah, Olahraga. aktivitas seperti Mhm. biasanya tetap jalan. Karena banyak orang yang ikut ARV ada stigma, kau sudah dapat dan nanti kau akan mati. Karena ketakutan, Oh karena iya. keraguan, Mhm. itu membuat daya tahan tubuhnya dia cepat menurun. Iya. Makanya dia mulai stres. Mhm. Masa orang gila hidup di sampah di bawah kok makan tai. Masih Sampah-sampah makan dia masih masih sehat-sehat. sehat. Oke. Ini semuanya karena pikiran. Pikiran aja ya. Jadi kalau kau sudah dapat virus di positif Mhm. HIV, Mhm. jangan terpengaruh dengan yang lain. Ikut ARV saja. Baik. Tapi harus setia, jangan jajan lagi di luar. Nah itu Karena dia Kakak, muncul lagi. yang saya mau tanyakan, ketika orang itu sudah didiagnosa kena HIV, Hmm. sudah mulai berobat, penanganannya bagus, bagaimana KPA menjamin orang ini tidak menularkan ke orang lain? Kan identitas kan kadang kita tidak tahu.
Ya. ini kena atau tidak begitu? Atau memang ada satu tempat sendiri untuk menampung mereka biar mereka tidak jalan kiri kanan. Dan mungkin orang kalau ditanya HIV kah? Gimana ada mau ngaku begitu? Atau mungkin karena dia sakit hati, saya tidak mau saya punya penyakit ini sendiri, saya harus keluarkan ke orang. Ada mungkin yang berpikiran seperti itu. Nah, Ya. menangannya gimana nih KPA Kakak? Jadi ini kan hak asasi ya. Ya. Ini kan hak asasi, hak seseorang ya. Mm-mm. Jadi kami KPA ini tidak bisa memaksa hak seseorang, tapi kami hanya menyampaikan bagaimana untuk kamu harus setia sama istrinya, Mm-mm. bagaimana kamu harus setia sama suaminya, dan kami kasih nasihat. Jadi hak-haknya dia melebihi dari itu tuh kita tidak bisa bertindak karena itu melanggar hak asasi manusia. Oke. Jadi yang mereka yang sudah kena begitu ya intinya dia harus setia itu saja. Dan dia harus tahu bahwa kalau dia jajan sembarangan atau membagi ke orang lain itu dosa. Ya, jadi perlu hanya kesadaran itu saja. Baik. Jadi kau sudah kena berarti kalau kau bawa ke sana kematian ke orang lain. Mm-mm. Itu dosa besar di hadapan Tuhan. Kita semua orang agama kok. Sudah Oke. orang beragama. Jadi itu sama saja kau bunuh orang. Jadi yang intinya yang kamu sudah kena. Mm-mm. Sementara Tuhan masih tolong. Mm-mm. Kau setia saja sama istri dan kau punya anak-anak dengan suami. Semoga tidak ada yang begitu kakek. Iya. Sakit hati dia malah tularkan ke orang ya. Diharapkan itu sama saja Baik, dia baik. itu pembunuh. Oke. Itu pembunuh. HIV/AIDS bisa dikatakan sebagai genocide tidak atau pembunuhan besar-besaran kepada masyarakat Papua. Ada yang menyatakan seperti itu. Kalau- Setuju tidak Kak? Kalau saya rasa HIV itu dia bukan penyakit yang gila ya. Baik. Dia itu penyakit yang pintar. Kenapa bisa begitu? Saya bisa katakan pintar itu apa? Itu kan penyakit yang manusia lakukan baru dia bisa kena. Oke. Jadi kadang kebanyakan kan macam saya kena HIV. Teman saya sebelahnya dia tidak kena. Kalau salaman kan tidak kena. Oke. Hanya tertular jika Kita sama-sama jalan kan tidak kena. Mm. Tidur sama-sama tidak kena. Makan sama-sama tidak kena. Tidak kena HIV. Ya, jalan sama-sama tidak kena HIV. Piring, panci, apakah kita pakai sama-sama pun tidak kena. Kecuali lewat seks. Oke. Seks, jarum suntik, terus silet. Hari ini kan orang biasa dikatakan kondom itu aman. Tapi menurut saya kondom tidak aman. Lebih bagus jangan pakai. Jangan pakai. Jangan. Lebih bagus jangan pakai. Artinya bahwa tidak usah seks sembaran. Ya, betul. Saya Jadi- kaget dia tadi jangan pakai. Karena orang biasa bilang Baik, tuh baik. pakai kondom itu aman. Ah. Menurut medis bilang kondom itu aman. Kalau menurut saya tidak. Karena penyakit ini dia tertular lewat cairan. Kalau cairannya full pasti dia tembus. Iya. Oh, siap Kakak. Baik. Iya. Karena kami Tidak ini kan menjamin tidak menjamin. Kami kan sudah praktekin semua ini. Baik. Jadi menurut medis sampaikan bahwa kondom itu bisa menjamin ketika kita seks. Tapi menurut saya lebih bagus tidak usah seks. Baik. Karena kondom itu tidak menjamin. Tidak menjamin ya. Karena penyakit itu dia tertular lewat cairan. Cairan. Jadi kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Papua Tengah bahwa lebih bagus jangan pakai kondom. Baik. Lebih bagus setia. Jangan jajan sembarang. Menangani kasus HIV/AIDS ini pasti butuh biaya anggaran yang sangat begitu besar sekali Kakak. Iya. Ya makanya kita kalau menangani ini kita jalan ya salah satunya program kami KPA adalah ada rumah persinggahan. Sudah jadi sekarang. Kita sudah diprogramkan. Oke. Karena tahun ini kan full untuk Pak Gubernur punya program kerjanya. Lalu itu kita masih dalam penyesuaiannya program PJ yang lalu. Baik. Makanya mudah-mudahan kalau pemerintah provinsi direspon baik, berarti apakah lewat yayasan atau memang langsung dari KPA, itu kami merencanakan untuk bagaimana harus membangun rumah persinggahan. Baik. Itu baik di Nabire dengan di Timika. Itu salah satu program yang kami sudah sampaikan ke Gubernur supaya ini persoalan ini kita menangani karena banyak masyarakat Papua Tengah itu takut untuk pergi ke rumah sakit. Kayak praktek juga mereka takut. Kalau nanti orang bilang apa kalau saya periksa HIV. Iya, masih stigma Ya, gitu ya. karena Diskriminasi. stigmanya masih tinggi. Baik.
Jadi puji Tuhan lalunya tinggi sekarang sudah menurun. Jadi dia 50-50 ini. Mhm. Lalunya memang tinggi sehingga masyarakat banyak yang takut periksa. Makanya dengan adanya rumah persinggahan ini Mhm. kalau jadi pasti 24 jam harus jalan. Baik. Untuk pemeriksaannya harus layani. Supaya seluruh masyarakat kabupaten, provinsi Papua Tengah itu mereka bisa periksa. Baik. Jadi kalau memang sudah positif berarti ya itu kan rahasianya. Mhm 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 Tinggal mhm. sampaikan kok harus berobat. Kalau sudah positif, kok Mhm. tingkat 2, 1 dan lain-lain. Baik. Jadi, kalau mau periksa HIV dijamin sekali kerahasiaannya ya? Iya, harus dijamin Dijamin memang. kerahasiaannya. Iya. Kalau mau periksa ke mana aja Kakak? Kalau yang sudah ini selain di rumah sakit? Jadi memang selama ini kan, Masih di rumah sakit ya? diperintahkan oleh, pemerintah Mhm. lewat puskesmas itu, kita lihat di puskesmas banyak masyarakat. Oke. Makanya banyak masyarakat yang mau periksa, Mmm. takut banyak yang ke sana tuh takut. Jadi makanya kebanyakan tuh mereka ada kayak klinik. Klinik juga di situ lah banyak orang masyarakat tuh takut. Makanya itu yang kemarin kami usulkan program dari KPA Provinsi Papua Tengah itu, harus ada rumah persinggahan. Oh, iya Kakak, betul. Supaya malam pun kita layani. Mhm Kita kita KPA ini punya dokter ada, mhm. mantri ada. Mereka yang dari bidang itu. Baik. Kalau memang asetnya sudah terlengkap, Mhm ya alkes dan lain-lainnya sudah oke, ya tinggal kita ini, kayak seperti yang di Meriam sebelah mhm. dari Yayasan Katolik sebelah ini. Ini Mhm kan mhm. mereka periksa juga HIV di situ, kebanyakan kan Oh, temuannya di baik situ. baik baik baik. Jadi kita KPA juga kalau lakukan itu, ya banyak masyarakat Mhm, yang berbondong datang. Kemungkinan keluarga juga bisa hadir untuk periksa HIV. betul. Kemarin juga saya sempat periksa HIV Kakak, waktu saya pernah cerita sama Pak Sekretaris, karena saya suka tato. Saya suka tatoku banyak Kakak, jadi Mhm, saya periksa HIV, ada salah satu dokter, tapi saya nggak usah sebutin lah Kakak, dokter, iya, saya ngomong, "Bu, saya mau periksa HIV." Terus dia cara lihatnya kayak, kenapa nih?" Begitu, iya, "Kenapa?" Jadi saya iya, bilang, "Saya mau iya, periksa HIV karena saya tatoan," gitu. Tatapan medisnya saja sudah begitu ya, maksudnya besok-besok tolong tim medis ya, iya, kalau ada mau orang periksa gitu dilayani dengan baik, jangan malah ditatap secara sinis gitu. Saya betul, saja yang merasa tidak melakukan, kegiatan berisiko terlalu panjang, banyak, itu saya juga kayak, "Jangan begini dong, kami juga pengen periksa kesehatan," begitu. iya, Tapi akhirnya, negatif Kakak iya, untuk HIV. puji Tadi Tuhan. memang tadi sudah dijelaskan untuk yang tato-tato itu 3 bulan setelah tato ya, Kakak cek ya, baru bisa, tes HIV dia ini atau enggak. Walaupun tatonya memang bersih, tapi kan kita tidak tahu tuh Kakak, Iya, tidak menjamin juga iya, begitu, iya, luar betul, biasa. karena salah Mhm. satunya penyebaran kan lewat jarum suntik. Betul betul Kakak, itu salah satunya. Kakak terus gini, kalau ada orang yang, baru terpapar HIV misalnya, dia baru melakukan tindakan beresiko, entah tato Iya, atau mungkin berhubungan seksual begitu, apa langkah darurat yang harus dilakukan dalam waktu 24 jam atau berapa jam kemudian kalau dia merasa itu kalau memang bagian, seks-seks mhm atau mungkin kena jarum kah, mhm atau transfusi darah kah, atau dia seks di luar, mhm, itu berarti langkah yang pertama dia harus ambil adalah dia kembali ke rumah sakit atau di klinik, kembali periksa. oke, Periksa diri dan dia harus tahu, ini laki-laki ini kalau memang ada kecemburuannya muncul, yang tadi saya sudah berhubungan dengan laki-laki ini, dia kena atau tidak, perempuan yang tadi itu kena atau tidak. Pasti ya pasti kan akan rasanya kan pasti berbeda. oke, Jadi dia harus kembali periksa ke rumah sakit. mhm mhm mhm, Dia kembali periksa ke rumah sakit, tapi jangan hanya satu kali itu saja. Jadi dia harus pemeriksaan terus sampai 3 bulan. Jadi minggu pertama dia periksa, apakah positif atau tidak. oke, Terus bulan berikut periksa lagi. Bulan kedua lagi periksa, mhm, cek lagi, bulan ketiga lagi cek. Kalau memang bulan ketiga sudah masih bersih berarti itu memang tidak ada virusnya. berarti Jadi tidak penyakit yang muncul mhm ketika kita melakukan hubungan seks itu dia mhm. tidak akan muncul.
Oke. Jadi virusnya itu dia masuk dan dia akan berkembang pelan-pelan. Mhm mhm Ya mhm. mungkin sudah mulai 1 minggu dia sudah mulai lain. Mmm, Jadi di jenis kemaluannya nanti mulai lain. Di tubuh oke. juga dia akan mulai lain-lain, dia akan bertumbuh. Mhm mhm. Terus sudah mulai bulan berikut, dia akan mulai lain lagi gejalanya muncul sampai ke bawah. Jadi Oke. sampai 3 bulan itu, ya mau tidak mau dia harus aktif untuk pemeriksaan. Berarti setelah tahu kalau habis, melakukan kegiatan beresiko dengan orang yang terkena HIV/AIDS begitu, lebih baik hal yang dilakukan pertama itu pemeriksaan darah. Pemeriksaan. Tidak ada makanan-makanan yang bisa dimakan untuk Lebih mengantisipasi bagus dia itu, konsumsi air putih lebih banyak. lebih banyak ya? Oke, Air baik baik baik. hangat, Heeh terus heeh air heeh. putih, Heeh. lalu dia harus aktivitasnya banyak, Mhm dan mhm. dia harus banyak. Jangan hanya dia main tuh bangun ke aktivitas ke kantor dan lain-lain, jangan. Baik. Dia harus minum air putih banyak supaya bakteri itu dia bisa keluar lewat air kencing, lewat keringat dan lain-lain. Oke, baik, bisa Mhm. dipastikan begitu. Kakak, di antara Nabire, Mimika, dan Paniai lebih tinggi mana kasusnya? Di Nabire, sekarang lalunya itu Ada berapa di sepuluh Nabire? ribu 10.000, 10.281 lebih Nabire lalu. 10.000 tahun Tahun 2025 terakhir? 2025. Sekarang 2026, akhir semester ini Iya, Desember, sekarang Nabire sudah 11.000 lewat, ada kenaikan ada kenaikan. angka. Jadi itu kenaikan naik ini kan di sini kan ibu kota provinsi. Jadi awalnya kan tadi saya sampaikan bahwa di Nabire itu tempat keberadaan masyarakat itu hambur, tidak teratur. Oke. Jadi orang Puncak itu Mhm, tinggal di mana, Dogiai di mana, Paniai itu di mana. Orang Jawa itu sedikit agak jelas. mmm, Orang Jawa itu ada di bagian Gerimulyo, ada di iya. SPSP, Mhm Agari, terus mhm, ada di Yaro dan lain-lain. Tapi kami yang suku lain tetap hambur. baik baik. Jadi makanya saya rasa pemerintah kabupaten itu kembali aktifkan lagi RT RW ini. Jadi pos kamlinnya kalau macam di daerah-daerah Jawa ini kan pos kamlinnya kan masih aktif. Mmm, Orang kan tahu, oh sudah di wilayah kita ini orang ini dari luar datang, ini baru. Di situ tuh mereka bangun usaha ini dan usaha itu. baik. Di daerah-daerah lain tidak. Kalau di aktif di Gerimulyo, terus di bagian-bagian SP-SP dan di sekitaran Jawa itu bagus karena tertib. Mhm. Tapi kita yang lain, di tempat-tempat lain, tak hambur. RT RW saja bingung hari ini, tapal batas saya itu wilayahnya di mana. Oke. Kepala lurah saja bingung, wilayahnya tapal batasnya di mana. Kalau kita tanya lurah, dia bingung. Kau punya wilayahnya itu di mana? Mmm, Kita tanya lurah di situ tuh usahanya berapa? Di kelurahan kamu tuh tempat minuman berapa? Kalau kita tanya nanti dia akan bingung, mhm, tidak paham. Makanya RT RW itu perlu mengetahui kondisi dan situasinya ada di tempat wilayahnya dia. baik. Ini sekarang ini di mana-mana sekarang tuh tempat-tempat micat-micat sekarang sudah mulai banyak. Ini RT RW ini apakah tahu atau tidak sampai saat ini kita bingung. Perang RT-nya di mana hari ini? Ada indikasi kerjasama? Iya, apakah ini kasih kerjasama atau memang tidak mengerti? Sama demikian juga lurah. Apakah memang mereka ini kerjasama Mmm, atau tidak? baik. Ya, jangan hanya asal kasih surat izin, surat izin, surat izin. Mhm. Kau buka usaha apa? Harus tanya. Hari ini tempat-tempat micat-micat banyak. Tempat-tempat minuman banyak, bir, bor, bar banyak sekarang. Mmm, Jadi berperan aktif ini. Ini kepala lurah, RT RW ini. Bukan yang di atasnya, tapi mereka ini harus paham tentang oke. kepemimpinannya dia bagaimana untuk mengayomi di situ, melindungi di situ, Mhm, keamanannya di situ tuh bagaimana. baik. Supaya ada yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa mengorbankan masyarakat, Mmm, yang dilarang oleh agama, mhm, dilarang oleh negara, tutup. Yang mengorbankan itu untuk apa kasih surat-surat izin? baik. Ya, sekarang tuh KPA mau kita bertindak dengan dasarnya apa? Sementara lurah sudah kasih surat izin, Mmm, RT RW sudah kasih surat izin, dan pemerintah sudah kasih izin. Makanya pemerintah daerah, bupati juga jangan asal kasih mereka ini. oke. Harus perlu ada pembinaan sampai ke bawah. Siap. Supaya
kita menekan HIV yang sedang berkembang ini, Mmm, lebih khusus di Nabire dengan Mimika, bagaimana kita menekan ini, angka ini. Biarlah mereka yang sudah kena ini, kita bagaimana untuk mengobati mereka, yang belum itu bagaimana kita jaga mereka untuk hidup baik. baik. Karena memang sumber-sumbernya di situ. Anak-anak zaman sekarang tuh maunya ingin coba. Mmm. Ah, ini enak kah tidak ini, saya harus karena kelihatannya bagus, jadi maunya ingin merasa. Itu anak-anak Sip, muda, jadi sumbernya di situ. baik. Baik. Mungkin, nggak kerasa nih kita udah kurang lebih dari 40 menit kita ngobrol nih, Kak, ya. Mungkin Ya, terakhir ini, apa sih pesan untuk teman-teman yang nonton nanti, agar angka kenaikan ini bisa ditekan oleh kita semua untuk tahun-tahun mendatang ya, ya, biar tidak terus naik? jadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua Tengah, Mhm, kami ini memang ditugaskan oleh Pak Gubernur Provinsi Papua untuk bagaimana menangani kasus HIV/AIDS mmm, yang sedang berkembang di wilayah Papua Tengah. Salah satunya program Pak Gubernur Provinsi Papua Tengah adalah bagaimana supaya orang Papua Tengah itu sehat. Jadi Papua Tengah terang, visinya, misinya dia yang menyampaikan moto ya, bukan misinya, tapi mmm, motonya bahwa Papua Tengah terang. Papua Tengah terang tuh itu berbagai hal, mhm, atau berbagai program. Bagaimana supaya Papua Tengah ini kita terangkan. Salah satunya adalah di sisi kesehatan. mmm, Itu penyebaran HIV/AIDS yang sedang berkembang ini. Kalau lalunya sudah 25.000 182, sekarang sudah naik sampai 28.000 24.777. Ini baik, kan kesadaran masyarakat ya. mhm, Sudah ada jalan sosialisasi, sudah mulai kesadaran masyarakat sudah ada. Jadi masyarakat Papua Tengah itu jangan kaget ya. baik, Itu jangan kaget, sudah angka sudah mulai naik berarti itu sudah mulai kesadaran. mmm, Bukan penyakitnya yang banyak. mhm, Jadi karena sudah mulai kesadaran, berapa tahun lalu ini kan Bupati Paniai langsung turun tangan. mhm. Dia sendiri periksa, dia punya OPD-nya, Oh, pemeriksaan. Setelah itu masyarakat diajak, kamu juga harus periksa. Karena di Paniai itu dari KPA Provinsi Papua Tengah menyatakan bahwa kamu tuh angkanya sudah mmm, 2.882. mmm, Jadi coba kita semua periksa, kita mau lihat ini. oke, Makanya dipartisipasi. Lalu kami KPA Provinsi juga sudah diprogramkan. Mulai dari Pak Gubernur sampai ke bawah harus periksa supaya seluruh masyarakat Papua mhm, Tengah itu mhm, bagaimana mhm, semua ambil alih untuk periksa. baik, Tapi karena lalunya ada kegiatan kesibukan banyak sehingga kita tunda menunda. Waktu mhm, lalu kita jadwalkan tanggal 1 Desember itu adalah Hari AIDS Sedunia. mhm, Sebelum itu kita mau masuk pemeriksaan. Karena kesibukan mungkin tahun ini pasti mulai dari Pak Gubernur sampai ke bawahnya kita sudah masuk pada tahapan pemeriksaan. baik, Sudah OPD semua selesai berarti kita ajak seluruh masyarakat. mhm, Jadi ada beberapa daerah, DIY juga sudah mulai jalan pemeriksaan massal Paniai luar biasa. Terus di Puncak, Puncak Jaya, Pak Ketua luar biasa di sana juga karena memang pemerintah juga dukung penuh mhm, kayak seperti kita di Papua Tengah. Makanya angkanya dia sedikit melonjak karena kesadaran kar- pemeriksaan, karena sudah ada edukasi sosialisasi sudah di mana-mana mhm, sudah mulai jalan, oke, sudah mulai jalan. Jadi bulan depan lagi angkanya sedikit naik, kita jangan kaget. Karena banyak lalu tuh kan banyak stigma itu membuat masyarakat Papua Tengah tidak pergi pemeriksaan. oke, Ah, sekarang itu masyarakat berani, sudah mhm, mulai berani 50% mhm, beranikan diri karena apa? Kegiatan-kegiatan kita bawa ODIP, udah itu ya, mhm, ODIP itu kita bawa, jadi mereka saksikan kegiatan-kegiatan itu. Kami tuh pernah dapat begini, tapi kami setia minum ARP, kami hidupnya seperti ini, mereka sudah mulai jalan sosialisasi. mmm, Nah, itu membuat sekarang masyarakat kita sudah mulai kesadaran. baik, Jadi paling kami provinsi, semua kabupaten yang masih belum bergerak macam Intan Jaya, mmm, terus Dogiai, Nabire, mhm, terus
puncak. Ini semua kalau kita sudah bergerak, Mhm, Timika juga kembali aktifkan KPN lama. Padahal di Timika LSM banyak sih, mhm, ada mhm, yayasan banyak sih, tapi kerjanya mereka sampai sejauh mana kami belum tahu. mhm, mhm. Karena mereka ini kan hanya tunggu bola sih. Baik, KPA harus karena jemput bola. mhm, Makanya kemungkinan besar tahun depan angka juga akan naik sedikit nantinya. baik. Karena masyarakat sudah memberanikan diri untuk kembali Periks periksa. mhm, oke. Jadi kami ajak seluruh masyarakat Papua Tengah jangan takutlah. Mhm, Pergi periksa, jalan dengan keluarga. mhm, mhm, Karena stigma itu membuat masyarakat ini daya tahan tubuh cepat, terus penyakitnya dia berkembang cepat. mhm, Jadi stigma-stigma itu membuat begitu. Jadi kami diharapkan bagi yang sudah kena jangan iya, putus obat. oke, Mereka harus setia untuk minum obat sesuai petunjuk dokter. mhm, baik, Intinya jangan jajan lagi itu. Minum ARP, setia sama istri, mhm, suami, sudah aman itu. baik, siap. Terima kasih banyak Pak Ketua, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Papua Tengah, Kakak Freni Ano. Terima kasih sudah datang. Saya, Sukses untuk program-program ke depannya. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa kami dukung untuk pemberitaan atau media apapun, kami siap. saya Teman-teman di sini bekerja gitu. baik, tetap Dan kita hubungi. siap, baik Kakak, luar biasa. Dan terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini, dan ingat musuh kita adalah virusnya, bukan orangnya. Hmm. Dan apa yang tadi sudah disampaikan Kakak Ketua, untuk terus belajar, kita berempati juga dan menghapus stigma yang ada di sekitar kita terhadap orang dengan HIV AIDS. Mari, ayo. Karena dengan pengetahuan kita bisa saling melindungi. Oleh karena itu kita harus juga hadir bersama komisi ini untuk sama-sama memberantas HIV/AIDS dan membawa nama Papua Tengah bukan sebagai penyumbang HIV terbesar. Ya. Begitu ya, jangan sampai. Untuk itu saya Agis pamit undur diri, sehat selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya di Kipo Kepo. Terima kasih.